kami di sini dari kelompok 9 akan melakukan praktikum uji keteratogenikan, di mana uji keteratogenikan ini merupakan uji toksisitas suatu zat yang akan diujikan terhadap suatu hewan atau spesimen untuk dilihat apakah terdapat kecacatan atau abnormalitas pada fetusnya. Tujuan praktikum ini yang pertama adalah mahasiswa memahami uji keteratogenikan sebenarnya. Dan tujuan yang kedua adalah mahasiswa mengetahui apakah penyembuhan dapat pernah bersifat teratogenik. Dan tujuan ketiga adalah mahasiswa mampu mengetahui dampak teratogen terhadap perkembangan fetus. Nah, untuk alat-alat yang akan kita gunakan, 5 diantaranya yaitu tadi dari 1 mencit, 2 liquid dari vape, ketiga yaitu gliserin, keempat yaitu etanol 96%, dan yang kelima yaitu formalin 5%. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu alizari red, aktivitas, kawah 1%, tinta Cina, ketilandu, dan garam sintetis. Kemudian alat-alat yang diperlukan adalah bak atau kandang, jarum kanul, kawat kasa, botol kaca pembelut lebar, dissecting set, potong bedah, mikroskop, dan pipet. Pada praktikum uji keteratogenikan ini terdapat 4 cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah pengawinan dan penetapan masa hamil. Cara kerja ini dilakukan dengan cara mus muskulus yang digunakan diaklimasi terlebih dahulu kurang lebih 7 hari. Kemudian, mus muskulus betina diamati siklus estrusnya. Jika telah berada dalam kondisi estrus, maka mus muskulus betina siap dikawinkan. Kemudian, ada atau tidaknya vaginal plug pada mus muskulus betina diamati setiap hari. Jika ada, maka mus muskulus betina segera dipisahkan dan saat tersebut ditetapkan sebagai hari ke-0 kehamilan. Selanjutnya, cara kerja kedua dalam praktikum ini adalah penanganan hewan percobaan atau cara mencekok mus muskulus. Cara kerja ini diawali dengan cara pemegangan mencit yang dapat dilakukan dengan mus muskulus diletakkan pada lembaran kawat atau dibiarkan keempat kakinya mencekram kawat atau alas kasar lain. Setelah itu, mus muskulus dipegang bagian ekornya, lalu tangan kiri mencengkram bagian tenggok mus muskulus sampai mus muskulus dapat dipegang dengan erat. Lalu, mus muskulus siap diberi perlakuan yaitu dicekok. Selanjutnya, cara kerja ketiga dalam praktikum ini adalah pemberian dosis. Pemberian dosis pada mus muskulus betina dilakukan dengan cara mus muskulus betina yang telah hamil dicekok dengan menggunakan zat teratogen, mulai dari hari kehamilan ke-6 sampai hari kehamilan ke-12 dengan dosis yang telah ditentukan. Dosis yang digunakan adalah 1% dari berat badan mus muskulus tersebut. Pencekokan dilakukan dengan jarum kanul sekali setiap hari. Setelah hari kehamilan ke-18, mus muskulus betina dimatikan dan embrio diambil untuk diamati. Cara kerja keempat atau cara kerja terakhir dalam praktikum ini adalah pengamatan fetus. Pada praktikum ini, pengamatan fetus meliputi jumlah fetus seperindukan, mortalitas fetus, berat fetus, panjang fetus, morfologi fetus, dan sistem rangka fetus. Pemeriksaan sistem rangka atau skeletal dilakukan dengan pewarnaan alizarin red S. Untuk itu, beberapa embrio masing-masing induk dipersiapkan untuk pembuatan preparat skeletal mengikuti teknik pewarnaan alizarin red. Pembuatan preparat dimulai dengan embrio difiksasi dengan etanol absolut selama 2 hari. Kemudian, isi rongga perut dan rongga dada dikeluarkan. Lalu, embrio dimaserasi dengan KOH 1% selama 2 hari sampai dagingnya mengelupas dan nampak transparan.
Setiap hari, larutan KOH diganti 2 kali. Kemudian, embrio transparan dimasukkan ke dalam alizarin red S 0,1% dalam KOH 1% selama 10 menit. Embrio kemudian dibilas dengan KOH 1% sampai warna ungu pada selaput transparan hilang. Embrio yang telah diwarnai dimasukkan berturut-turut ke dalam campuran KOH gliserin dalam perbandingan 3:1, 1:1, dan 1:3 masing-masing selama 1 hari. Embrio kemudian dimasukkan ke dalam gliserin murni serta disimpan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan mikroskop stereo. Data yang dikumpulkan berupa pengulangan Sternay, vertebrae, dan costae, prosentase janin yang mempunyai pengulangan pada karpal dan tarsal, dan prosentase kelainan rangka sumbu embrio. Pada umumnya, mus musculus memiliki susunan tulang berupa tulang belakang atau vertebrae sejumlah 24 buah yang terdiri atas beberapa bagian, yakni 7 buah tulang servikal, 13 tulang torasik, 6 buah tulang lumbar, 4 buah tulang sakral, dan 28 tulang kaudal atau tulang ekor. Berikutnya, terdapat tulang rusuk atau sternum yang berjumlah 7. Serta terdapat tulang costae yang berjumlah 12 buah, yakni 7 pasang tulang costae vere, 3 pasang tulang costae spuriae, dan 2 pasang tulang costae fluctuates. Sehingga, pada mus musculus yang normal memiliki jumlah susunan tulang yaitu vertebrae sejumlah 24 buah, sternum sejumlah 7, dan costae sejumlah 12. Pada fetus mus musculus kontrol yang tidak diberi perlakuan teratogenik, namun pada hasil pengamatan didapatkan jumlah tulang yang tidak lengkap. Hal tersebut mungkin dapat terjadi akibat kurangnya gizi pada saat kehamilan ataupun genetik. Selain itu juga dapat terjadi akibat kesalahan perhitungan atau human error. Pada fetus mus musculus yang diberikan perlakuan berupa pemberian liquid vape dengan dosis 10 ppm, didapatkan hasil yaitu terjadi malformasi, di mana falanges belum terbentuk sempurna, caudal terdiri atas 9 luas, serta ekstremitas lengkap. Selain itu, costae yang terbentuk berjumlah 12, vertebrae berjumlah 12, dan sternum berjumlah 6. Hasil yang didapatkan menunjukkan terjadi keterlambatan pada proses osifikasi, di mana tulang yang terbentuk hanya setengah dari jumlah tulang fetus mus musculus normal. Seharusnya, pada pemberian dosis yang rendah yakni 10 ppm, tidak menunjukkan pengaruh yang terlalu signifikan atau bahkan tidak berpengaruh. Namun, ada beberapa fetus yang mengalami malformasi pada bentuk dan jumlah yang kurang dari jumlah normal. Hal tersebut terjadi akibat fetus mengalami keterlambatan penulangan atau osifikasi. Pada fetus mus musculus yang diberikan perlakuan berupa pemberian liquid vape dengan dosis 20 ppm, didapatkan hasil yaitu terbentuk falanges dan caudal berjumlah 11 pasang. Kemudian, terbentuk costae berjumlah 9, lalu vertebrae berjumlah 12 dengan kondisi mengalami malformasi berupa pelengkungan, serta terbentuk sternum berjumlah 6. Pelengkungan pada vertebrae dapat terjadi akibat pemberian zat teratogen, di mana zat teratogen dapat menyebabkan kematian pada sel penyusun vertebrae sehingga kecepatan pertumbuhan tulang tidak sama dan terjadi perbengkokan tulang. Fetus mus musculus menunjukkan pembentukan tulang vertebrae, sternum, dan costae yang hampir sempurna.
Bahkan, ada 2 fetus yang susunan tulangnya telah sempurna menurut literatur. Hal ini dikarenakan pemberian dosis yang rendah tidak memberikan pengaruh yang begitu signifikan terhadap fetus mus musculus. Pada fetus mus musculus yang diberikan perlakuan berupa pemberian liquid vape dengan dosis 30 ppm, didapatkan hasil yaitu terdapat malformasi berupa koste dan vertebrae yang melengkung, di mana pada koste berjumlah 11 dan pada vertebrae berjumlah 18. Menurut literatur, pemberian dosis 30 ppm atau setara dengan dosis sedang menunjukkan pengaruh yang signifikan dan dapat menimbulkan malformasi. Pembengkokan pada pertumbuhan vertebrae dan koste disebabkan karena pada saat pertumbuhan tulang vertebrae, yakni pada hari ke-9 hingga ke-12 organogenesis, terjadi keterlambatan pada proses penulangan akibat zat nikotin. Zat nikotin menyebabkan penulangan menjadi asimetris dan terlihat membengkok atau lebih memanjang. Kandungan zat teratogen pada liquid vape berupa nikotin mampu mempengaruhi proses pembentukan tulang, sehingga pemberian dosis yang lebih tinggi mampu menyebabkan proses osifikasi tulang menjadi terhambat. Kemudian, untuk mencit dengan dosis 40 ppm, pada hasil pengamatan fetus mencit yang diberikan perlakuan berupa pemberian liquid vape dengan dosis 40 ppm, didapatkan hasil yaitu pada mencit pertama, terlihat kepala falangen rusak semua, lalu terdapat malformasi pada maksila mandibula dan radius ulnanya cacat. Sedangkan pada mencit kedua, terlihat tulang tengkorak yang tidak terbentuk sempurna dan mandibula hanya terbentuk setengah. Dari hasil yang telah didapatkan, terdapat banyak sekali malformasi dan jumlah tulang yang tidak lengkap, di mana ini sesuai dengan literatur yang menyatakan pada pemberian zat teratogen liquid vape dengan dosis yang tinggi yakni 40 ppm akan terjadi banyak malformasi dan pengaruh keterlambatan osifikasi yang sangat signifikan. Bahkan, dosis yang tinggi dapat menyebabkan kematian pada fetus, di mana didapatkan dari hasil fetus mencit dengan dosis 40 ppm semuanya dalam kondisi mati. Malformasi yang terjadi pada fetus mencit dengan dosis liquid vape 40 ppm yang didapatkan antara lain, yang pertama, terdapat kerusakan pada tulang tengkorak. Hal ini disebabkan karena pada pemberian dosis nikotin yang tinggi menyebabkan kelambatan osifikasi, sehingga tulang tengkorak tidak terbentuk sempurna. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa semakin besar dosis yang diberikan, maka akan semakin besar pula kelambatan osifikasi yang terjadi. Kemudian, untuk dosis 50 ppm, pada hasil pengamatan fetus mencit yang diberikan perlakuan berupa pemberian liquid vape dengan dosis 50 ppm, didapatkan hasil yaitu pada mencit pertama dan mencit kedua, terlihat vertebrae mengalami malformasi yang berbentuk bengkok. Menurut literatur, pada pemberian zat teratogen liquid vape dengan dosis yang tinggi akan terjadi banyak malformasi dan pengaruh keterlambatan osifikasi yang sangat signifikan. Bahkan dosis yang tinggi dapat menyebabkan kematian pada fetus. Dari hasil didapatkan, jumlah susunan tulangnya yang hampir mendekati jumlah susunan tulang pada mencit normal, di mana seharusnya pada pemberian dosis nikotin yang tinggi yakni 50 ppm didapatkan banyak sekali malformasi dan susunan tulangnya yang tidak lengkap. Serta pemberian liquid vape juga tidak sepenuhnya yang seharusnya pada hari ke-6 hingga ke-15, melainkan hanya diberikan dosis sebanyak 5 kali saja. Hal ini diakibatkan kesalahan dalam penentuan hari kehamilan, sehingga menyebabkan fetus lahir terlalu cepat, sehingga efek atau dampak dari zat teratogen nikotin tidak sepenuhnya bekerja. Malformasi hanya terjadi berupa ketidaklengkapan pada falanges serta pembengkokan tulang vertebrae yang tidak terlalu parah. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terjadi malformasi pada perkembangan fetus, di mana fetus ini mengalami malformasi pada organ skeletal, yakni pada koste, sterne, dan juga vertebrae. Yakni pada koste terdapat posisi yang tidak tepat dan juga terdapat perhitungan ataupun jumlah dari koste, vertebrae, dan juga sterne yang tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian pada posisi penulangan koste terdapat pula posisi yang tidak seharusnya, yakni terlalu renggang ataupun terlalu rapat, dan juga terdapat pula hasil bahwa koste dapat mengalami pembengkokan. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.